Cara yang diajukan oleh pengacara Ferdinand, ada satu kekurangan yang paling vital yaitu proses assessment, di mana assessment ini tidak dilakukan secara komprehensif. Assessment hanya dilakukan menurut analisa tim penyidik aja dari alasan hukum, tidak dilakukan analisa assessment dari pihak medis maupun tim assessment terpadu dari profesional. Jadi tadi saya kasih pendapat bahwa assessment ini adalah proses yang penting untuk menentukan penyalahguna ini di kategori mana gitu. Dan ini belum dilakukan. Itu yang tadi saya jelaskan dengan majelis hakim dan jaksa. Terima kasih. Pak, pertanyaan dari ini Bang, pihak majelis hakim yang bertanya tadi pihak mananya Pak? Yang bertanya pihak majelis pihak pengacara Pihak dan pengacara, jaksa. jaksa. Dan jaksa. Apa aja tadi Bang? Nah, jaksa tadi berbicara apakah assessment ini adalah wajib dilakukan. Kalau saya rasa namanya sesuatu analisa, ya kan, hukumnya adalah wajib. Jangan sampai nanti pada akhirnya kita melabeling seseorang, gitu. Yang semestinya dia tidak, kita katakan seperti itu. Gitu. Makanya saya bilang dengan Pak Jaksa, saya mohon bahwa ini assessment ini untuk dilakukan. Nah, itu pakarnya bidang apa? Oh, Penyalahgunaan narkotika. ya berarti sudah pengalaman ya Pak ya? Ya, saya dari Yayasan Wahana Cita Oh Indonesia. iya, sama sih. Saya dari 2004 saya di bidang penanganan penyalahgunaan narkotika. Oh, penanganan. Menurut Kalau saya selama ini memang dipanggil oleh beberapa aparat hukum untuk melakukan assessment terkait penyalahguna, ya kan, untuk memberikan masukan untuk jaksa dan pihak hakim dalam pengambilan keputusan. Kalau untuk menghadapi kasus yang seperti ini baru kali ini saya. baru kali ini. Yang sebesar ini ya. besar ini Bang masalahnya Bang ya? Siap ya. Persidangan adalah klien kami ini yang mana menurut kami merupakan suatu proses pembuktian yang tidak baik. Pertama, klien kami seperti yang sudah disampaikan sebelumnya itu menerima resi yang mana diantarkan oleh seorang petugas polisi yang sedang menyamar. Disuruh mengambil resi, disuruh mengambil barang berdasarkan resi tersebut ke kantor pos formalin. Yang mana ternyata barang tersebut isinya narkoba. Klien kami bersikeras ya, berdasarkan apa yang dia sampaikan kepada kami dan juga dari kesaksian-kesaksian yang sebelumnya ya, dan di BAP jelas itu ada penyidik menyatakan memang dia datang sebagai petugas pos dan meninggalkan resi untuk diambil di BAP itu ada. Lalu ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa itu memang datang dan resi ditinggalkan disuruh ambil. Klien kami menyatakan kepada supirnya, ini resi apa? Tolong cek. Yang mana tiba-tiba di sana sudah ada petugas-petugas polisi. Ya. Supirnya ditangkap, dia pun ditangkap. Nah, itu rangkaiannya. Itu pertama cerita pokok. Lalu klien kami ini seharusnya dia menerima assessment walaupun dinyatakan barang buktinya banyak atau apa ya, melebihi aturan. Tidak seperti itu juga. Dia terbukti, jaksa menyatakan bahwa hasil cek laboratoriumnya dia itu negatif dari narkoba. Oleh sebab itu, menurut ahli, keterangan ahli, karena dia negatif dan tuduhan kepada dia pengedar dengan barang bukti yang besar, yang mana juga prosesnya itu juga sedang kita eksaminasi, proses pembuktiannya, dia justru perlu assessment, menentukan. Dan ahli juga menyatakan kalau pengedar itu dia setiap hari mengedarkan barang, seperti jaksa bilang ada timbangan ditemukan ya, digunakan untuk menimbang barang, itu sudah pasti ada kandungan narkoba yang menempel di badannya. Apalagi dinyatakan bahwa ini kegiatan berulang, jadi kerjaan dia setiap hari. Padahal klien kami ini seorang direktur dari perusahaan yang bonafit. Dia pengguna tidak, apalagi pengedar. Ahli tadi menegaskan bahwa asesmen penting dalam pembuktian, tidak hanya tes urin. Itu juga bisa menambah objektivitas dari majelis hakim. Majelis hakim bisa melihat apakah orang ini benar melakukan kesalahan berdasarkan hasil assessment. Assessment itu juga dengan cara-cara tertentu yang dijelaskan oleh ahli
itu menyatakan bahwa kita bisa mengetahui dia punya tendensi tidak, atau dia benar pengedar tidak, atau dia hanya sebagai pecandu. Jaksa, penyidik tidak sama sekali memberikan kesempatan itu kepada klien kami. Tidak memberikan kesempatan untuk dilaksanakan assessment. Padahal klien kami sudah memohon untuk itu. Itu adalah haknya dia. Tapi tidak pernah diberikan. Itu permasalahannya sekarang. Rangkaian cerita ini sudah tidak masuk akal menurut kami kuasa hukum dari klien. Itu yang bisa saya sampaikan. Bang, sangat bantu. Terdakwa keterangannya. Karena apa? Karena jelas menurut keterangan ahli itu, bila mana hasil urinnya negatif, justru harus naik, periksa darahnya, periksa rambutnya. Dan bila mana negatif semuanya, justru harus dilaksanakan assessment terpadu. Kenapa? Karena barang buktinya menurut jaksa tidak sedikit. Justru untuk pembuktian Anda harus lakukan assessment. Iya. Berikan haknya dia, itu juga toh membantu Anda Iya. dalam penyidikan. Assessment itu adalah haknya dia. Iya. Itu yang perlu kami sampaikan. Iya. Dan sangat-sangat membantu. Terus gimana tanggapan hakim setelah Hakim terlihat antusias terhadap antusias keterangan. Bang ya? Iya. Terlihat antusias. Ya tambah pencerahan hakim Bang ya? Iya, hakim bahkan sempat bertanya. Tanya tadi Bang ya? Iya, hakim sempat bertanya juga kepada saksi ahli untuk menajamkan lagi keterangan saksi ahli. Gitu. Kami harapkan bahwa Harapannya Bang ke depan Bang? harapannya adalah ya kita letakkan saja faktanya kepada hal yang benar. Yang tidak ada jangan diada-adakan. Iya. Sesuai dengan fakta saja, sesuai dengan hasil persidangan, sesuai dengan hasil keterangan-keterangan saksi, sesuai dengan uji-uji yang dilaksanakan di muka persidangan. Begitu. Minggu depan akan ada keterangan terdakwa, Minggu depan. di mana kami berharap bahwa dalam keterangan terdakwa itu jelas semuanya terang. Iya, minggu depan agendanya Bang ya? Iya. Sudah